Oke. Gue bisa baca pikiran kalian saat ini. Pasti menurut kalian 2020 bukanlah tahun yang terbaik, ya nggak? Tapi itu bukan baca pikiran sih, itu emang kenyataannya. Dan kita semua tahu kalau 2020 bukanlah tahun yang terbaik buat gue, buat kalian, dan mungkin buat semua orang lah. Sebelum gue lanjut, kenalin dulu nih, nama gue Nathan. Dan buat yang belum tahu, gue adalah seorang mahasiswa Indonesia yang sekarang sedang belajar di Singapura. Dan melalui channel ini, Cheng Studios, yang intronya bentar lagi muncul nih, gue mau berbagi cerita, bagi pengalaman, dan juga berbagi keluh kesah gue selama 2020 ini. Dan gue berharap juga bisa sangat related dengan masalah-masalah kalian. Apalagi buat kalian yang merasa kalau, aduh 2020 nih gue merasa down banget. Gue merasa beneran gak bisa ngapa-ngapain selama 2020. Dan gue merasa depressed. Dan berbagai hal lainnya. Enjoy the intro. My name is Nathan Cheng. I like filmmaking, traveling, and inspiring people. My name is Justin Chang. I like making music, traveling, and trying new things. Together, we want to make a change. Because that's who we are, the Chang Studios! 2020 diawali dengan banjir. Ya, gue sebagai seorang anak Jakarta yang tinggal di Kelapa Gading, gue merasakan itu secara langsung. Jadi itu benar-benar sebuah permulaan untuk 2020. Kemudian dilanjutkan dengan gue yang harus persiapan untuk tes masuk kuliah. Dan buat kalian yang belum tahu ceritanya, boleh ditonton videonya di sini. Tapi singkat ceritanya, gue harus persiapan tes masuk kuliah dalam waktu 2 minggu. Dan itu bisa tergolong cukup singkat, bukan cuma cukup singkat, itu cukup gila ya. 2 minggu gitu loh. Kemudian bulan depannya, gue akhirnya melalui tes masuk kuliah ini. Dan bisa dibilang gue cukup hopeless, gue cukup helpless gitu loh. Gue ngeliat soal-soalnya susah. Dan gue berasa kalau kayaknya gue gak layak buat kuliah di luar negeri. Gue gak bisa kayaknya. Dan kayaknya apa, gue mungkin gap year gitu loh. Gue di Indo aja gitu, di Indo dulu. Dan juga di bulan ini mulai ada desas-desus corona, walaupun belum parah ya. Dan di Indonesia juga masih dianggap enteng ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi bulan depannya terjadi kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dan ini menjadi titik terjadinya perubahan masif di seluruh dunia, nggak sih, di seluruh Indonesia. Dan dari yang tadinya kita bisa bebas berkeliaran kemana-mana, sekarang jadi mesti lebih terbatas. Dan yang tadinya nggak pakai masker, sekarang pakai masker. Dari yang tadinya nggak borong hand sanitizer, sekarang lacinya isi hand sanitizer semua. Dan bulan ini gue tapi tetap masih ke sekolah sih, masih persiapan untuk ujian akhir, untuk UN dan sebagainya. Nah, bulan depannya UN di cancel. Jadi selama ini kita belajar akhirnya jadi sia-sia ya. Tapi mungkin itu kebahagiaan untuk banyak siswa-siswa lain gitu. Sekolah jadi sekolah dari rumah, school from home, ada nggak sih istilahnya? Jadi online school. Dan jujur awal-awalnya tuh terasa enak gitu. Awalnya terasa enak, oke gitu. Kayak yes, kita bisa bangun siang, kita bisa di rumah aja gitu. Dari yang asli awalnya tuh seneng gitu, sampai akhirnya juga kangen gitu. Aneh ya, manusia tuh emang aneh gitu. Akhirnya kita kangen sekolah gitu, kangen teman-teman gitu. Cuma bisa ketemu lewat screen doang. Dan merasakan betapa menyebalkannya online school itu. Betapa guru tuh sadis banget gitu loh, ngasih tugas tuh sampai bejibun, nggak ngotak lah ngasihnya gitu. Dan kemudian lewat bulan Mei, akhirnya kita dinyatakan lulus. Beneran lulusnya tuh sangat aneh. Beneran ujian akhir dilakukan online, yang menurut gue sangat bisa untuk dicontek. Jangan ditiru guys. Tapi anyway, bulan depannya Juni gue wisuda akhirnya. Dan bisa dibilang wisudanya cukup menyedihkan. Jadi wisuda online, gue gak bisa melewati perpisahan yang resmi dengan teman-teman gue, teman-teman SMA gue. Karena saat itu beneran lagi puncak-puncaknya COVID. Dan semua diwajibkan untuk stay at home. Dan beneran kita gak bisa keluar. Kalaupun mau keluar, belum tentu orang lain juga berani untuk keluar. Dan beneran semuanya tuh kondisi itu lagi sangat parah lah. Dan yang lebih menyebalkannya lagi tahun ini, gue keterima di salah satu, itu bukan menyebalkan ya, tapi yang menyebalkan adalah gue harus berangkat ke Singapura setelah gue diterima sendiri. Jadi pada bulan Agustus, kira gue harus berangkat. Awalnya tuh rencana gue itu mau berangkat bareng dengan keluarga gue. Jadi keluarga gue juga bisa ikut bantu lah gitu, beli-beli misalnya barang-barang kebutuhan gitu untuk di dorm. Tapi
pas hari itu faktanya adalah Singapura itu nggak bolehin orang-orang yang tidak berkewajiban untuk masuk Singapura untuk masuk Singapura. Jadi yang boleh masuk tuh cuma warga negaranya atau misalnya permanent residentnya, orang yang mau kerja atau orang yang mau belajar gitu. Dan orang tua gue, keluarga gue tuh nggak masuk kriterianya karena mereka turis, jadi gue harus berangkat sendiri. Gue berangkat sendiri, sampai di sana pun gue harus karantina diri 14 hari sendirian, nggak keluar kamar hotel sama sekali. Sekeluar gue dari isolasi, gue harus melewati kehidupan pertama gue di Singapura tuh sendiri. Jadi semuanya tuh gue harus urus sendiri. Perlu kalian ingat, gue adalah seorang bocah 18 tahun yang manja ya bisa dibilang, yang anak kota lah ya ibaratnya. Ya kalian tau lah bocil anak kota itu seperti apa. Ya itu gue. Dan gue harus melewati itu semua sendiri, ngurus bank, ngurus nomor telepon itu semua sendiri. Dan belum ditambah dengan pas masuk kuliah, gue merasa betapa sulitnya gitu loh belajar di Singapura, karena emang pendidikan di sini itu udah wow, gila banget. Dan ketemu dengan berbagai teman-teman yang bisa dibilang bukan cuma pintar tapi jenius. Mereka beneran gimana ya, gue sangat merasa down sih. Paling-paling merasa down tuh pas ulangan mid matematika. Gue berusaha sekeras mungkin, sekuat mungkin untuk belajar, walaupun akhir-akhirnya gue cuma dapet setengah pun gue gak dapet gitu loh. Dan gue ngeliat temen-temen Singapura gue tuh kayak merasa biasa aja gitu, kayak oke kok ini. Nah gue ngerasa down banget. Belum juga ketambahan gue harus melewati berbagai acara-acara spesial sendirian juga. Ulang tahun yang pertama gue di Singapura tuh gak bisa gue rayain dengan keluarga gue. Natal gak bisa gue rayain dengan keluarga gue. Dan in a nutshell, secara kesimpulan, 2020 bisa dibilang dengan kasarnya 2020 sucks man. 2020 tuh nyebelin banget. Covid tuh nyebelin banget. Kayak kenapa gitu harus terjadi Covid gitu. Kayak yang menyebalkan sekali lah gitu. Gue sekarang berada di penghujung tahun 2020. Jadi 2 hari lagi, 1,5 hari lagi 2020 berakhir. Dan kemarin-kemarin tuh gue sempet iseng gitu buka-buka archive story IG gue lagi. Dan anehnya gue malah keinget dengan hal-hal yang baik yang terjadi selama 2020 gitu. Bulan Januari memang banjir sih, memang. Dan gue juga gila-gilaan belajar persiapan untuk tes masuk dan sebagainya. Tapi yang gue inget-inget lagi tuh adalah momen-momen pada saat di kelas gitu. Momen-momen gila gitu loh. Macam-macam lah, namanya juga anak SMA gitu. Dan juga gue juga gak bisa melupakan film pendek pertama dan juga terakhir yang gue buat bersama dengan teman-teman SMA gue. Itu beneran sesuatu yang gak bisa dilupain banget. Dan walaupun hasilnya cuma begitu, tapi behind the scenes-nya lebih lucu daripada filmnya. Ya tetap aja itu sesuatu yang sangat-sangat memorable. Dan bulan Maret juga gue menerima pengumuman, menerima email kalau gue keterima di kuliah yang emang gue mau gitu di Singapura. Dan gue gak nyangka, gue speechless. Dan itu beneran suatu pengalaman lagi gitu loh. Pengalaman rasanya keterima ke kuliah tuh kayak gimana sih. Beneran kuliah dengan ya penuh ups and downs lah. Bisa kalian lihat ceritanya yang udah, kayaknya gue udah kasih deh informasinya. Kemudian mulai dari April, Mei, sampai Juli gitu. Itu walaupun gue harus stay at home, tapi gue merasa ini malah suatu anugerah ya menurut gue. Karena gue harus berangkat Agustus, dan selama beberapa bulan ini gue harus terjebak dengan 4 orang lain nih, 4 anggota keluarga gue gitu. Dan gue merasa malah ini suatu waktu yang tepat gitu untuk kita bonding, untuk menghabiskan waktu bersama gitu. Dan bisa dibilang tahun ini adalah tahun dimana keluarga gue terekspos dengan K-drama. Dan bisa dibilang it was a fun stay at home, dimana gue nonton bareng gitu, nonton bareng K-drama. Kita have fun bersama aja gitu loh. Kita spend time together as a family gitu. Dan gue merasa itu sangat berharga gitu. Itu suatu momen yang gak bisa diulang lagi. Sebelum gue berangkat ke Singapura, papa mama gue tuh udah ngomong kalau gue tuh kalau misalnya ke Singapura berangkat, biaya sekolah mahal, biaya hidup mahal, dan mereka cuma sanggup buat bayarin sampai setahun pertama doang. Kuliah gue tuh 4 tahun, dan mereka bilang kan masih ada adik gue juga kan, dan kalau mereka cuma cukup, ya mereka cuma kuat biayain sampai setahun ke depan, dan sisanya ya gue harus cari cara gitu gimana. Yang pasti coba doa sama Tuhan. Rencananya sih kita pas awal planning kita adalah buat kerja part time. Jadi gue udah berpikiran bahwa gue sembari gue kuliah, gue juga mau cari kerja gitu buat nyicil lah ibaratnya, buat nanti bayarin sisa uang kuliah gue, karena emang cukup mahal. Tapi bisa-bisanya sehari sebelum gue berangkat, tiba-tiba gue nerima email. Jadi beberapa minggu sebelum keberangkatan gue ini, gue di
diundang untuk interview beasiswa karena gue apply gitu. Gue apply dan diundang untuk interview, disuruh interview, dan beasiswa ini adalah beasiswa donor, yang artinya ada perusahaan resmi, perusahaan gede di Singapura yang mensponsori beasiswa ini, dan gue harus melewati interview ini. Dan bisa dibilang itu adalah interview paling wah, gimana jelasinnya ya, interview paling menyeramkan yang pernah gue lewatin. Jadi beneran gue sama sekali nggak ngerasa seperti gue murid, gue merasa seperti seorang CEO nih yang lagi di interview sama investor, sama lu bayangin aja Han Ji Pyong lah, lu tiba-tiba di interview sama Han Ji Pyong yang lagi galak-galaknya, ya seperti itu rasanya gitu. Kayak kalian tuh merasa kayak, wah, gue merasa blow on banget gitu. Dan habis selesai interview itu gue merasa kayak, wah, nggak mungkin dapet. I messed up so badly. Gue beneran kacau banget lah. Tapi bisa-bisanya sehari sebelum gue berangkat, gue nerima email. Gue lagi makan paper lunch itu, makan terakhir paper lunch gue di Jakarta. Tapi gue nerima email dan gue ngeliat kalau gue nerima beasiswanya. Dan jujur itu at that point, gue merasa kalau hidup gue ini sepenuhnya adalah anugerah dari Tuhan gitu. Dan gue emang harus berangkat sendiri ke Singapura. Tapi lewat ini gue jadi merasa gue lebih mandiri, gue lebih dewasa gitu. Gue yang tadinya seorang bocil, anak kota gitu loh, yang tidak berpengalaman gitu loh, nggak mandiri, semuanya tuh terima beres. Sekarang gue jadi belajar dewasa, belajar mandiri, semuanya harus gue lakuin sendiri. Dan gue juga merasa lebih ngerti sih ya, lebih dewasa lah, lebih belajar banyak hal gitu. Gue harus ngurus semuanya sendiri kan, mulai dari bank, mulai dari nomor telepon gitu. Jadi gue juga nyadar gitu betapa menyebalkannya gitu. Walaupun banyak orang berpikir kalau Singapura itu mungkin negara yang mungkin udah cukup rapi gitu ya, tapi nyatanya juga sebenarnya pasti namanya manusia juga ya, pasti ada aneh-anehnya lah. Gue merasakan gitu loh, harus bolak-balik ke bank gitu kan, nyebelin banget gitu loh. Cuman minta tanda tangan gitu kan, kayak harus bolak-balik ke bank, ya ampun. Terus nomor telepon gitu, bisa lagi suwe gue dapet beli telepon nih, beli nomor pas lagi 14 hari karantina, dapetnya nomor bekas dong. Bisa gue tiba-tiba ditelepon sama orang dari Texas gitu kan, gak jelas banget gitu. Kok bisa gitu loh, tiba-tiba begitu buka gitu isinya grup WA orang-orang India gitu, kayak apa ini? Tapi ya jadinya seru gitu. Sekarang kalau gue inget-inget lagi tuh jadi lucu gitu. Belum juga kurir gitu, wah deliverynya di sini ya ampun menyebalkan sekali gitu. Gue mau menyebut merek, yaudah gue nyebut merek lah, inisialnya aja nih, N gitu inisial. Mungkin kalian kalau dari Singapura pasti tahu lah nih, N nih apa nih, Naruto. Ya Naruto nih, inisial Naruto nih. Ini kurirnya menyebalkan sekali ya. Bahkan ya JNE itu jauh lebih mending gitu loh. JNE itu masalahnya kan seluruh Indonesia gitu loh. Ini keluh kesah gue nih by the way nih guys. Gue lagi mencurahkan keresahan gue nih. Kalau JNE itu kan seluruh Indonesia gitu, package-nya tuh banyak banget gitu loh yang harus diatur gitu. Ini Singapura udah kecil gini gitu, masih bisa kacau tuh gimana gitu loh. Gue pesen paket tuh ya dari Kamis, baru diantar tuh Senin. Padahal bukan. Gue pesen paket tuh udah dari beberapa minggu yang lalu. Rencananya mereka udah estimate buat arrive tuh Rabu. Tapi Rabu gue ternyata nggak ditelepon, sama sekali nggak ditelepon. Padahal kan kalau misalnya mau kurir kayak gini tuh harus ditelepon biar kita turun terus kita tanda tangan gitu. Ini nggak ditelepon sama sekali. Terus dibilang failed to deliver. Ya udah akhirnya dibalikin lagi. Terus dibilang suruh reschedule buat deliverynya. Ya udah gue reschedule dong. Besoknya kan. Besoknya dibilang estimated delivery jam 10 malam. Ya udah dong gue tungguin sampai jam 10 malam, sampai jam 11 gitu. Nggak ada tanda-tanda bakal nyampe. Gue email dan gue baru lihat reviewnya. Wah hancur banget ternyata reviewnya. Bintang 1 semua guys di Google Review. Tapi ini jadi menarik gitu loh. Jadi kita jadi belajar kalau delivery itu suka PHP. Kita jadi reliving this moment dengan jokes lah, bisa dibilang ini jadi cerita yang lucu. Kemudian gue juga belajar banyak hal lain gitu. Jadi walaupun di sini susah, lama-lama gue juga mulai terbiasa dengan cara belajar di sini, dan gue juga menemukan teman-teman baru, teman-teman dari negara lain gitu loh, bahkan bukannya dari Singapura, dan bisa mendapatkan berbagai sudut pandang dari mereka. Pokoknya seru lah. Kita sebagai satu kelompok nih kita bikin parasut gitu. Project kita adalah kita disuruh bikin parasut untuk ngedrop supply package ke daerah-daerah tuh yang nggak bisa dilaluin sama mobil gitu. Dan itu bisa dibilang tuh suatu pengalaman yang nggak bahkan bisa gue lupain gitu. Pokoknya seru banget lah bikin parasut. Terus gue juga pertama kali gue
mengerjakan hal-hal yang hardware, ya bisa bilang hardware bukan sih, ya hardware lah, 3D printing labnya di sana gitu loh. Gue belajar gimana cara ngasah akrilik, cara 3D print, laser print dan sebagainya, dan itu hal-hal yang nggak bisa gue lupain lah. Dan mewarnai tahun 2020 yang kelihatannya kelam, gelap dan DC banget ini. Terus di akhir tahun ini banyak hal juga yang mewarnai kehidupan gue ini. Ada drakor startup yang sangat menghibur, tim Han Ji Pyong. Ada YouTube Rewind yang gue juga udah upload reaction videonya dan ternyata banyak banget yang nonton, dan reaksi mereka juga lucu-lucu, komen-komennya lucu-lucu, dan videonya tuh emang sangat menghibur lah, sangat emosional juga. Dan gue juga ngelewatin ulang tahun pertama gue via Zoom. Cukup unik, tapi bukan sesuatu yang mau gue lewatin sering-seringnya. Natalan juga, kita Natalan bareng sama temen. Gue juga untuk pertama kalinya Natalan gak bareng keluarga kan, tapi ada pengalaman baru lah. Dan yang pastinya gue bisa jalan-jalan gitu loh di Singapura. Di Singapura tuh udah 0 kasus COVID dan orang-orang tuh udah bebas gitu mau jalan-jalan kemana, walaupun tetap mengikuti protokol kesehatan gitu loh, tapi udah bebas gitu. Jadi gue mau jalan-jalan juga bisa gitu. Kalau diinget-inget gitu, banyak banget hal yang bisa gue syukuri gitu. All these small things, semua hal-hal seperti ini gitu. Itu gimana ya, ada satu pepatah gitu bagus banget yang bilang count your blessings, dan gue sangat setuju dengan ini. Dibandingkan kalian menghitung angka kematian COVID-19 setiap harinya, yang kalian baca juga nggak akan ada bedanya. Apakah dengan kalian baca berarti kalian mungkin mengurang gitu, tiba-tiba kalian kasih magic atau apa, tiba-tiba hilang gitu, menurun gitu ya kan, nggak juga gitu loh. Dengan kalian makin banyak nonton, malah kalian jadi makin takut, makin nggak jelas, makin depresi bahkan gitu. Dibandingkan kalian menghitung hal-hal nggak berguna seperti itu, kenapa nggak kalian mulai coba menghitung semua berkat-berkat yang kalian ada gitu, semua hal-hal baik yang kalian terima gitu loh tahun ini gitu loh. Dan begitu gue coba hitung tuh nggak bisa gitu, banyak banget. Bahkan hal-hal kecil nih, seperti coba kalian lihat sekeliling kalian sekarang ini. Kalian lihat HP yang kalian pegang, atau mungkin laptop yang kalian pegang untuk nonton video ini, atau kalian lihat ranjang kalian yang biasa kalian pakai buat tidur, atau mungkin misalnya makanan gitu, ada snack di kulkas. Dan kalian coba berpikir kalau di luar sana ada orang yang mungkin nggak punya HP, atau nggak punya tempat tidur gitu, tidurnya mungkin mereka harus keras gitu, di beton, di jalanan gitu. Atau biasanya kita nih kalau mau pergi makan, kita biasanya nanya gitu kayak, pada mau makan apa gitu, hari ini kita makan apa ya. Mungkin pertanyaan mereka berbeda gitu. Mungkin pertanyaan mereka adalah, gue hari ini bisa makan atau enggak. Jadi hal-hal kecil nih di sekeliling kalian gitu, bahkan baju yang kalian pakai, bahkan sekarang ini ya kalian masih bisa bernafas ya. Itu semua kalau bukan blessing yang kalian terima tuh apa gitu loh. Banyak orang tuh bilang tuh kayak mereka percaya banget gitu sama kekuatan mereka sendiri gitu. Kayak mereka olahraga, oke lah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak ada yang salah dong olahraga, minum vitamin, makannya jaga yang makanan sehat, bagus gitu. Tapi mereka merasa bahwa dengan melakukan seperti itu mereka akan tetap sehat gitu. Tapi nyatanya tetap aja ada yang kena COVID juga buktinya, bahkan ada yang meninggal. Jadi maksud gue adalah hidup mati di tangan Tuhan gitu. Dan kalian bisa hidup sampai sekarang ini, itu semua karena anugerah Tuhan aja. Cuman karena favor gitu, blessing gitu, kalian bisa hidup gitu sampai sekarang gitu. Dan kalian patut mensyukuri itu, patut mensyukuri semua yang kita punya ini gitu. Daripada kalian komplain tentang berbagai hal kayak, wah tahun 2020 ini gak enak, gak bisa ini, gak bisa ke Amerika, gak bisa nge-mall, gak bisa karaoke, gini. Ya tapi di luar itu kalian bisa melewati 2020 aja, itu sebuah anugerah. Karena banyak orang di luar sana mungkin gak seberuntung kalian. Misal masih punya anggota keluarga yang lengkap, atau kita masih bisa hidup nih, kita nggak ada di Wisma Atlet gitu loh, diisolasi gitu. Kita semua mesti bersyukur untuk hal itu. Tahun ini 2 orang udah yang gua tahu sangat berpengaruh di dunia entertainment meninggalkan kita semua. Mulai dari Januari, Black Mamba himself. I don't really follow basketball, but I do know him. Rest in peace. Dan juga King of Wakanda itself, Chadwick Boseman. Sebuah kabar yang sangat menyedihkan menurut gue, sangat nancep di hati gue gitu loh, bahwa we no longer have any Black Panther. Tapi ya itu menunjukkan kalau hidup manusia itu ya seperti itu aja. Dan kita mau sepede apapun dengan ketahanan tubuh kita, kalau bukan karena Tuhan ya kita nggak bakal hidup sampai sekarang ini. Udah itu aja sih, titik. Jadi anyway, gue berharap lewat video ini kalian merubah sudut pandang kalian. Mungkin 2020 dan juga semoga untuk tahun depannya juga
Kita nggak berharap yang jelek untuk tahun depan, kita berharap yang baik lah pastinya. Tapi yang pasti, ubahlah sudut pandang kalian tentang semuanya yang lagi terjadi. Daripada kalian mengeluh terus-menerus, kalian melihat, menonton, atau mendengar berita-berita yang mungkin gak ada benefitnya ya, gak ada gunanya buat kita gitu, malah membuat kita jadi lebih depresi, lebih takut gitu. Daripada itu, mendingan kalian count your blessings. Lihat kembali hal-hal baik yang telah terjadi di hidup kalian. Bisa dibilang itu sort of walking down memory lane. Dan mungkin buat kalian yang masih bilang kalau 2020 tuh gak ada memorinya, tetap aja ini kayak merasa down, mulailah dengan bersyukur dengan hal-hal kecil yang kalian punya. Dengan kalian punya nafas aja, tuh kalian layak banget untuk bersyukur. Sekian, itu aja guys, gue gak mau kelamaan. Kayaknya udah ceritanya udah kelamaan, ini juga udah malam. Gue sih udah malam ya, kalian bebas sih, kalian pagi, siang, sore, malam, dan sebagainya. Tapi anyway, gue akan terus berkarya depannya. Terima kasih buat kalian yang udah ngikutin Chang Studios dari awal tahun. Dan bahkan mungkin ada yang udah lama banget ngikutin kita. Terima kasih banget. Gak kerasa ya, udah setahun lagi nih Chang Studios. Kita udah lewatin angka 1000. Wih. Kita udah lewatin angka 1000 dan I'm sorry that my brother is not here. Justin lagi gak ada saat ini. Mungkin dia akan membuat video lain, I guess. Tapi bisa dibilang nih seperti rewind untuk Chang Studios. Rewind untuk kehidupan gue sih personally. Terima kasih udah dukung Chang Studios terus. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe di sini kalau kalian mau ngikutin kehidupan gue, kehidupan Justin, dan mungkin konten-konten kita. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen. Dan yang pastinya jangan lupa, change starts from you. Yes, you. Bye-bye.